Kalau untuk rempahnya ya, selain bawang merah, bawang putih itu ada jintan, kemudian lada hitam, kemudian minyak samin pasti, kayu manis, bunga lawang. Ini tulisan untuk nasi, nantinya juga akan sekalian dicampur ke dalam nasi. Sebenarnya kalau resepnya sendiri sih kebetulan dari kawan ya, sekolahnya di Turki dulu, dan teman satu kamar di apartemen itu dari Maroko. Kalau lebih pada setengah jam, benyek. Mau airnya sedikit terus kambingnya. Kalau ini kita ungkepnya selama 1 jam sampai bumbunya meresap dan juga ayamnya tuh mulai matang. Ini berasnya kita pakai beras basmati premium, sekalian banyak ya, 1 karung. Jadi ini direndam selama 30 menit sebelum dimasak. Kalau untuk metode masaknya, kita awalnya itu ungkep ayam dulu. Di sini kita langsung pakai kaldu ayam yang benar-benar murni dari ayam. Jadi setelah diungkep, langsung dimasukkan ke dalam nasi. Jadi kita nggak pakai kaldu yang fermentasi ataupun kaldu buatan. Sebenarnya kalau untuk nasi kebuli ini tricky ya. Kalau berasnya salah treatment, itu bakalan benyek dan gak enak. Terus kalau misalnya jenis berasnya juga agak kurang bagus, itu juga bakalan bikin nasinya nggak enak gitu. Kalau untuk nasi kita masih pakai rice cooker. Kenapa? Karena lebih memudahkan juga, kemudian lebih praktis gitu, fleksibel. Jadi ketika ada yang mau beli, itu juga masih dalam kondisi hangat ataupun panas nasinya. Bahan, kita pakainya bahan premium pasti. Daging juga kita pakainya fresh meat yang kita beli tiap hari. Kalau untuk sekarang sih rata-rata untuk 30 porsi sehari. Apa sih perbedaan kebuli sama nasi biryani? Mungkin kalau misalnya di Aceh, orang itu lebih kenal dengan yang namanya biryani. Dan perbedaan yang mencolok dari kebuli dengan biryani, kalau biryani masih pakai kari selain nasinya yang memang sudah berempah. Tapi kalau kebuli, dia hanya nasinya saja yang berempah tanpa ada kari. Disajikan dengan ayam yang langsung dimasak dengan nasi, tapi di kita modifikasi. Untuk ayamnya sendiri itu kita pakai ayam bakar, dan bumbunya sudah pasti bumbu yang tadi disebutkan untuk dimasukkan ke dalam nasi juga. Yang ini untuk chicken katsu, ini bahan untuk crispy chicken, kita ada chicken wrap. Terus yang ini chicken
chicken wings kita khusus bumbunya dari rempah Arab juga, dan ini untuk nugget di Bihar. Sebenarnya asalnya dari biryani juga, tapi kemudian biryani yang dari India ini melebar dan diekspansi hingga ke Arab, dan sampai di sana dimodifikasi jadi nasi kapsa, kemudian bukhari, kemudian ada kebuli juga, dan juga mandi. Satu porsi personal reguler seharga 25.000. Kalau untuk yang jumbo itu 35.000. Masya Allah, kebuli Laseva hari ini masih ada harga kebuli 25.000. Pakai basmati lagi, kemudian pakai satu potong ayam full, dan ada 2 sambal. Ini nasinya benar-benar perah, teman-teman bisa lihat, nggak lengket. Basmatinya pun nggak patah, masih panjang-panjang. Ada teman-teman lainnya, makanannya Arab ala-ala Western juga. Nasi kebulinya bisa di kostum juga kalau misalnya teman-teman pesan nasi kebuli saja dengan menu apapun yang tersedia di Laseva ini. Nanti akan kita coba dan kita padukan dengan nasi kebulinya. Kita dapat sendok juga, tapi lebih mantap pakai tangan ya. Kita coba. Cuci tangan tadi. Wow, buat teman-teman lihat, ini ayam fresh. Ayam hari ini matang hingga ke dalam. Sepertinya sudah diungkup sebelumnya. Walaupun kita dapat bagian drumstick, paha ayam, tapi bagian dalamnya coba teman-teman lihat, bersih, nggak ada darahnya. Ini mantap ya. Kita coba ayam pakai kebuli. Bismillah. Rasa kebuli ala-ala resto ya, nggak berlebihan. Wanginya masuk sampai ke hidung. Nasinya lembut, wangi, ya nggak terlalu lembek-lembek. Kita makan sedikit sambal. Ini sambal cabai bawang, agak pedas ya. Cocok juga dipadukan dengan nasi buli ini. Dan kita nggak tahu pasti komposisinya apa aja. Kalau teman-teman penasaran, langsung datang ke sini cobain aja. Selain itu kita dapat acar juga. Kalau acar sih favorit, langsung kita taburkan. Salad kayak ala-ala Hokben ya. Ya ala-ala, tapi mantap. Oke. Makan biar ayamnya makin rame. Kita tambahkan. Ini serba ayam ya. Oke. Wow, kalau teman-teman suka wings, bisa tambahkan wings juga. Tortilla chicken wrap. Nah, seperti ini. Katsu, ada mayonya. Walaupun ini katsu, tapi bumbunya ya mirip-mirip seperti bumbu kebuli juga. Kita makan pakai saladnya. Menu di outlet kebuli mantap-mantap. Kalau teman-teman penasaran, langsung saja datang ke Kebuli Laseva yang ada di Artakupi, tepatnya di samping jembatan Penayung. Nanti poin mapnya akan Hanif cantumkan di deskripsi. Teman-teman di rumah mungkin ada yang mau buat acara syukuran, kita juga sediakan dalam bentuk talam. Mulai dari 3-4 orang, untuk paket talam ini seharga 125.000. Itu include ayam, acar, dan juga sambal. Sekarang ini kita punya 2 produk. Yang pertama itu ada Kebuli Laseva, yang kedua ada kuahbelangong.com by Laseva juga. Sebenarnya nggak cocok sih, cuman di awal kita memang fokus di kebuli, tapi kita juga melihat pasar dan kemudian kita kembangkan untuk bisa lebih wide gitu. Sedangkan kita di Aceh, pilihan makanan Aceh sepertinya juga lebih diminati pasar. Oleh karena itu kita sengaja kombinasi untuk merebut perhatian pasar. Sekarang rata-rata untuk penjualan kuah belangong itu pasti harus datang ke tempat. Sedangkan di Laseva kita sudah fokuskan penjualannya itu kalau bisa di online. Kita punya juga sirbo, ayam tangkap, itu bisa langsung dipesan di Grab, Gojek, dan juga Maxim. Jadi memudahkan konsumen untuk mencari apa yang diinginkan. Buat teman-teman semua yang
pengen nyobain kebuli, mungkin ada yang belum pernah makan sama sekali atau yang udah pernah nyobain di tempat lain, silahkan coba di Kebuli La Seva. Saya yakin rasanya itu pasti beda dengan yang udah pernah kalian makan, karena ini emang resepnya kita adopsi dari Maroko. Tiada